Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Semoga teman-temanku semua sehat selalu ya, dimanapun berada. Salam buat teman-teman di Sarawak maupun di Malaysia ya, khususnya Sarawak, yang setia menonton channel saya ya. Terima kasih banyak. Baiklah, kita bahas kali ini tentang air dan pemupukan. Kita awali dulu dengan air ya kawan-kawan. Maaf ya kawan-kawan, ini vlog saya kurang sehat badan, kurang sehat, kurang fit. Jadi hanya dari sini saya buat vlognya ya. Baik, kita masuk topik bahasan air. Untuk air, setiap tumbuhan, tanaman maupun makhluk hidup sangat membutuhkan air ya kawan-kawan. Sangat membutuhkan air. Ingat ya kawan-kawan ya. Kalau saya pemakaian air, penyiraman tanaman saya lakukan setiap hari, tapi pada sore hari. Setiap hari pada sore hari, dan itu pun harus tepat untuk airnya. Jika kelebihan air pun tidak bagus. Seperti kita lah manusia, jika kebanyakan minum tentunya kembung, tidak akan sehat, sakit perut yang ada. Seperti itulah tanaman. Seperti itulah tanaman, jika terlalu banyak air tentunya akarnya akan busuk ya, tidak bagus. Nah, sekarang pasti teman-teman bertanya-tanya takaran air yang saya lakukan. Bagi saya, untuk tanaman ukuran 1 meter sampai 1,5 meter, ingat ya kawan-kawan ya, 1 meter sampai 1,5 meter ukuran airnya 20 liter. Itu yang di lahan ya, bukan planter bag, yang di lahan. Saya tetap menggunakan air 20 liter per pohon sampai dia berumur setengah tahun, 6 bulan. Baru saya naikkan lagi 5 liter. Jadi ukuran setelah tanam, umur tanam setengah tahun, 6 bulan, saya naik 5 liter, berarti 25 liter. Siram terus siram sampai umur tanaman setahun, naikkan 30 liter. Umur tanaman 1 tahun. 1 tahun di sini asumsi saya sudah mencapai 3 meter. Ukuran tanam, ukuran bibit 1 meter sampai 1,5 ya. Udah mencapai 3 meter. Makanya butuh air 30 liter. Nah, untuk air sendiri begitu juga selanjutnya ya kan, umur 1,5 tahun dijadikan 35 liter per batang. Jadi untuk setiap pohon saya ini 35 liter saya siram air. Nah, dari mana saya tahu ukuran 20 liter 35 liter? Untuk orang kerja saya caranya mudah ya kan. Untuk orang kerja saya cari ember yang ukuran 20 liter ya, ember cat ya. Nah, saya suruh hidupkan mesin air. Mesin air saya suruh hidupkan, buka selang, penuhkan ember itu, hitungan keberapa penuh. Contoh, ember isi 20 liter, dia hitung 1 sampai 15. Embernya udah penuh. Nah, jadi patokan itu untuk siram ke tanaman. Jika menggunakan manual ya kawan-kawan ya, dengan selang kita siram, hitung 1 sampai 15, berarti pas 20 liter air. Itu pedoman saya ya. Dan lebih tepat sasaran, tidak berlebih, tidak kekurangan air tanaman. Oke ya, kita masuk ke pupuk kawan-kawan. Untuk pemupukan, apa sebab saya hanya mau menggunakan organik?
Kenapa sih tidak di-mix dengan NPK atau yang lain? Begini prinsip saya ya, berkebun. Saya menggunakan organik karena saya akan menjaga mutu, ya, mutu buah. Semua buah di kebun saya menggunakan organik. Apabila kita pakai kimia, tentu residunya tetap, ya kan kawan ya, residunya tetap ada di dalam buah. Itu yang kadang membuat penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Itu membuat kekebalan tubuh kita hilang. Kita menggunakan kimia, kita jual, kasih orang konsumsi, itu dosa, ya kan. Itu yang akan kita tanggung di akhirat. Jadi kita bertani sambil beribadah. Nah, apa sebab gini? Kita ulang lagi. Dan saya menggunakan organik, betul-betul saya teliti semua, ya kan kawan ya. Tidak sembarangan main babi buta hajar terus. Ya, makanya jangan heran tanaman bisa setinggi ini tanaman saya. Umur belum 2 tahun, lihat ya, sudah mencapai 4 meter tuh, lihat. Belum 2 tahun. Karena semua saya tetap tepat waktu. Kayak pupuk. Untuk tanaman tinggi 1 meter sampai 1,5 meter, penanaman awal saya, ini penanaman awal ya, 1 jengkal dari batang saya gali lubang melingkar, itu saya berikan 3 genggam pupuk kotoran hewan fermentasi. Saya minta fermentasi kotoran hewannya, kandungannya yang mengandung tomat untuk unsur oksinnya, terus bonggol pisang sama sitokinin dan auksin di situ ada, lalu bekicot atau keong racun ya, keong mas, situ kalium, kalsium dari cangkangnya, dan apa dagingnya juga bisa untuk kalium. Kemudian enceng gondok, ini yang sangat banyak ya kandungan nutrisinya untuk tanaman. Istilah enceng gondok ini kalau kita makan makan pakai daging, itulah enceng gondok ya. Oke, kita masuk lagi ke takaran. Ukuran 1 meter sampai 1,5 meter, dan 1 jengkal batang 3 genggam, baru kemudian kira-kira 1 meter dari batang kita gali keliling, bikin parit. Di situ saya memberikan 10 kilo atau 1 karung. 1 karung pupuk kotoran hewan yang sudah difermentasi. Kemudian kita tutup paritnya dengan menggunakan tanah di sebelahnya. Jadi tetap ada parit baru ya. Ingat kawan-kawan, perumpamaannya, jika kita makan, ini jika kita makan terlalu kenyang, dipaksa terus makan, tentunya akan sakit. Tetapi kalau kita makan pas, enak, lengkap, pokoknya yang katanya top marko top, tentu badan kita cepat besar ya. Seperti itulah tanaman. Jika kita terlalu nafsu pakai pupuk berlebihan, ini itu, maka sering dibilang overdosis ya itu. Jadi manusia aja kalau dipaksa terus makan, kenyang, dipaksa makan, pasti sakit ya perutnya. Seperti itulah tanaman. Oke, sudah masuk di pemupukan ya. Pupuk yang digunakan, kita masuk ke pemberian garam. Setelah umur tanam tadi 1 bulan, kita berikan pupuk. Kemudian setelah pemberian pupuk 2 minggu kemudian, kita berikan garam kasar. Ingat ya, kan ingat ini.
ukuran 1 meter sampai 1,5 meter, pemberian garam kasarnya cukup 2 genggam dulu. Pemberian garam kasar pertama. Apa sebab memakai garam kasar? Kandungan garam kasar itu di situ lengkap ya kawan-kawan. Semua ada magnesium, kalsium, kalium, natrium, klor yang katanya meracuni tanah. Menurut saya tidak ya kawan-kawan. Fungsi garam kasar sekali lagi saya sebutkan itu mendemineralisasi pupuk kotoran hewan agar mudah diserap oleh akar tanaman. Jadi bukan hanya teori ya kawan-kawan ya. Tuh bisa kawan-kawan lihat di video ini ya. Semua seperti itu tanamannya. Termasuk jambu ini. Nih, jambu dalhari. Bukan batangnya aja sehat, bukan daunnya banyak, tapi buahnya pun banyak kawan-kawan. Saya udah beberapa kali panen dan buahnya tidak putus, tetap berbunga lagi. Nah, kita masuk. Kalau garam kasar tergantung tinggi rendahnya batang ya. Maksud saya bukan tinggi rendahnya, besar kecilnya tanaman. Tadi tanaman ukuran 1 meter sampai 1,5 meter. Pemberian awal 2 genggam ya. Setelah umur 3 bulan, setahu saya itu tanaman akan bertambah 50 cm. Seperti ayamnya bertelur ya. Kita balik lagi ya, maaf ya kawan-kawan. Nah, untuk ukuran nanti setelah dia 2 meter, pemberian garam kasarnya beda lagi ya, 3 genggam ya, naikin 1 genggam lagi ya. Seperti itu. Terus sampai ukuran 3 meter. Kalau 3 meter, kalau hitungan seperti ini berarti 6 genggam ya. Kalau saya tidak, ukuran 3 meter saya sudah berikan sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo, tergantung ya. Ditebar 1 jengkal dari batang, tebar merata keliling di dalam wilayah parit, bedengan. Ingat ya, jadi kita ulangi, penyiraman setiap hari pada sore hari, pemberian pupuk setiap 3 bulan sekali, pemberian garam kasar setiap 1,5 bulan sekali. Jadi dia tidak akan bertemu sama pemberian pupuk ya, pupuk kotoran hewan. Jadi ada jeda 2 minggu. Setelah pemberian dulu pupuk kotoran hewan, baru pemberian garam kasar. Seperti itu aturannya ya kawan-kawan. Jadi garam kasarnya tepat, bekerja tepat sasaran. Oke ya kawan-kawan, untuk topik pembahasan sekali ini tentang air, pupuk kotoran hewan dan aplikasinya, dan garam kasar. Untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai pengendalian hama ya kawan-kawan. Apa saja hama, apa saja, dan obatnya apa saja. Oke, sampai di sini ya. Wassalam.